Awal mulanya memang kalau di sini ada sesepuh ya, istilahnya sesepuh keris di sini ya, Mas. Sesepuh keris di sini yang juga sudah dinamakan empu, itu namanya Empu Jiwodiharjo. Kayaknya nggak ada saingan kayak gitu. Istilahnya kan menang tempat duluan kalau di sini. Tiba-tiba langsung ke sini. Kalau untuk saingan itu nggak ada, soalnya kan nanti langganannya sendiri-sendiri. Keris merupakan salah satu karya seni olah logam yang menjadi kekhasan budaya Jawa. Keris telah dikenal oleh peradaban Nusantara sejak abad ke-9 Masehi. Keris juga menjadi salah satu warisan budaya Indonesia yang sudah diakui oleh UNESCO. Hingga saat ini, keris pun telah mengalami banyak perkembangan, baik dari segi bentuk maupun fungsi. Pada masa lalu, keris berfungsi sebagai senjata dalam peperangan, sekaligus sebagai benda pelengkap sesajian. Saat ini, penggunaan keris lebih banyak digunakan sebagai ornamen pelengkap berbusana adat atau menjadi benda koleksi yang dinilai dari segi estetikanya. Bantul merupakan sentra kerajinan keris. Tepatnya di Dusun Banyu Sumurup, Gigirejo, Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Konon, dulunya daerah ini merupakan bekas bagian dari Keraton Mataram dan ditinggali oleh para empu-empu pembuat keris. Hingga kini, masih banyak masyarakat Banyu Sumurup yang melestarikan kerajinan keris. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Banyu Sumurup adalah sebagai pengrajin keris. Ya, perkenalkan, nama saya Marjono. Saya pengrajin keris dari Banyu Sumurup, Gigirejo, Imogiri, Bantul. Awal mulanya memang kalau di sini ada sesepuh ya, istilahnya sesepuh keris di sini ya, Mas. Sesepuh keris di sini yang juga sudah dinamakan empu, itu namanya Empu Jiwodiharjo. Tapi kebetulan sekarang sudah almarhum. Dia mungkin yang menjadi cikal bakal istilahnya untuk kerajinan keris di sini. Karena dia membawa yang namanya, karena dia bisa terus mengerjakan orang untuk apakah kamu bisa bikin yang seperti ini, apakah kamu yang bisa bikin seperti ini, terus orang-orang di sini belajar. Untuk keris itu terdiri dari beberapa bagian, mungkin sampai 7 bagian. Ada yang namanya pendok, bilah keris, ada yang namanya mendak, ada yang namanya deder atau kiran, ada yang namanya ini pangko itu sendiri. Dan ini namanya gantar. Jadi dari berbagai bagian tersebut kami rangkai menjadi satu yang namanya satu buah keris. Itu memang membutuhkan banyak tenaga, banyak orang. Nama saya Roy Anggi Wijaya, berasal dari Payaman Selatan, RT 02, Gigirejo, Imogiri, Bantul. Untuk nama usaha Wijaya Craft, kalau di Google kerajinan keris Anggi Wijaya. Kalau untuk usaha berdiri tahun 2012. Kalau awalnya itu kan apa ya, tugas kuliah. Nah, tugas kuliah buat web, terus kan bingung mau bikin apa, terus karena ibu juga usaha keris, nah terus bikin web tentang keris. Malah setelah itu dapat pesanan. Karyawan ada 3, tapi itu karyawan orang tua. Kalau sekarang karyawan ada
ada, kalau ada di rumah, nggak dibawa di rumah itu ada 5 lebih. Kalau modal awal, istilahnya kalau kodian ya lumayan Mas, soalnya kalau kodian kan untungnya cuma dikit. Tapi istilahnya menang banyak sama menang terus menerus itu. Ya istilahnya 2 juta bisa. Modal pertama itu 2 juta bisa yang kodian. Kalau di sini kan menyediakan dari harga murah sampai yang halusan atau yang mahal. Terus misalkan ada request pesanan gitu kan bisa, pengen model-model apa gitu kan bisa. Untuk produk kurang lebih 10 bijian, 10 jenis, malah bisa lebih. Kalau yang paling gampang yang seperti ini. Cuma nanti yang paling susah itu yang halusan. Jadi kan prosesnya bertahap dan prosesnya pun lama. Ya yang harga mahal di atas 500 itu susah. Soalnya nanti proses warna, proses finishing itu kan istilahnya harus hati-hati. Enggaknya kalau misalkan jenisnya kan, nah kalau yang kayak gini kan model Gayaman Jogja. Kalau yang ini kan Solo ada ininya. Kalau bijian kayak gini 100.000. Tapi kalau kodian nanti udah beda harga lagi. Kalau yang bagus tak taruh dalam ya Mas. Nah kalau yang bagus yang kayak gini, kayunya dari Timoho, kayu langka. Terus nanti sarung pendoknya seperti ini. Jadi ukirnya manual ini. Bisa detail halus seperti ini. Kisaran harga 500 ke atas, 1 biji. Itu cuman sarungnya komplit tanpa keris. Sama keris nanti istilahnya tergantung dari kerisnya. Misalkan keris yang kayak gini ya kurang lebih 600 sampai 700. Kalau cuman keris yang seperti ini istilahnya nanti 500 sama ini juga nggak apa-apa. Yang saya produksi utamanya yaitu pendok. Pendok itu dari bahan kuningan, yang seperti ini, masih dari lembaran. Dari lembaran ini nanti kita potong-potong pakai ini yang namanya nanti diblak seperti ini. Nanti modelnya seperti ini. Lalu setelah itu kita gulung pakai alat ini seperti ini. Nanti juga kita pakai juga yang namanya sunglon itu untuk membentuk suatu bentuk pendok. Nah, seperti itu bentuk itu. Ini kan contoh-contoh yang sudah jadi nanti seperti ini, ya toh, seperti ini. Terus kalau yang ini kan modelnya selorok. Selorok itu bisa dilepas. Nah, ini bisa dilepas, bisa dipasang, bisa dilepas. Ini namanya pendok selorok. Nah, kalau yang bunton seperti ini, bunton cuma gimana ya, tidak ada dalamnya, tidak ada seloroknya lah, maksudnya ya cuman sekali jadilah, cuman sekali jadi. Pembuatan motifnya kebetulan ada orang lain yang nata sendiri. Jadi untuk yang namanya pendok itu sendiri sudah yang mengerjakan biasanya tidak satu orang lagi. Untuk pendoknya itu ada yang ngelontong sendiri. Ngelontong itu cuman membuat seperti ini, nanti setelah jadi yang nata orang lain, jadi gitu. Wilah itu dari kan, kalau keris itu istilahnya keseluruhan, kalau wilah itu hanya ini aja. Kalau dari awal itu jadi kan itu lembaran, pakai plat eser lembaran, nanti tebelnya tergantung ukuran. Setelah itu kita mal sesuai ukuran tadi, gambar.
lalu dipotong kayak gini Mas. Setelah itu nanti diluruskan kembali, dibuat lurus, nanti terus ditata untuk memberi motif. Untuk pembuatan pendok itu yang ini kita membuat pendok bunton ya. Untuk pendok bunton itu dari posisi awal kuningan lembaran, untuk nanti kita mal ya, namanya kita mal ya, seperti ini. Setelah kita mal, kita potong. Nah, setelah itu bisa kita satukan ya, menjadi sebuah lingkaran. Nah, setelah itu ini kita pukul-pukul ya, tujuannya supaya rapat. Nah, mungkin setelah ini jadi, lalu kita kasih yang namanya patri, istilahnya patri. Nah, patrinya seperti ini, nanti kita oles-oleskan. Setelah ini dioleskan untuk sambungan ini, setelah nanti rata, kita bakar, lalu jadinya seperti ini, nanti. Ini sudah dipatri, ini yang tengah, nah, patri seperti ini. Nah, untuk warangkanya, itu nanti kan dari istilahnya gelondongan buletan kayu bulet itu dibelah, terus nanti dimal seperti ini, baru diproses. Untuk pemasaran dari awal pertama itu cuma dari web. Nah, dari web, terus Google sama Facebook. Yang paling sering kalau yang langganan untuk kodean itu Surabaya, Malang, Sumeneb. Terus kalau halusan itu Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, ya hampir seluruh Indonesia sih. Luar negeri Malaysia, Singapura, sama Netherlands, Belanda. Terus kan nanti sama misalkan pameran-pameran keris, ya itu kan ikut, terus nanti sebar kartu nama lah istilahnya. Harapan saya untuk kaum muda tetap bisa melanjutkan ya untuk pekerjaan khususnya juga untuk nguri-uri kabudayaan, supaya kabudayaan kita tidak punah ya. Setelah nanti yang generasi tua sudah lanjut, sudah tidak bisa membuat, kalau tidak ada yang meneruskan akan punah. Harapannya soal keris kan ya istilahnya pengen menciptakan lapangan kerja. Jangan lupakan warisan budaya, karena berkat keris kan kita bisa merdeka istilahnya.